Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo, Apa kabarnya hari ini? Apa kabar kan itu? Fantastis, luar biasa, dahsyat. Yeay. Masih semangat? Semangat nggak hari ini ibadah? Semangat ya, walaupun belajarnya secara online, belajar firman Tuhannya, kita percaya bahwa Tuhan turut hadir dimanapun kita berada. Ya. Sebelumnya, kita mau memulai di dalam doa. Yuk kita berdoa. Kak Siska bisa pimpin kita? Yuk. Ayo adik. Sebelum hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Adik bisa lipat tangan dan tutup matanya dan mengikuti doa yang Kak Siska akan pimpin pagi ini. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah mempertemukan kami di ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat, yang mau mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Siska. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Aku harus mengatakan yang bisa Tuhanku, aku mengatakannya. Kita bisa ikutin ya gerakannya ya. Dengan kasih Tuhan, kasih Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Karena aku harus mengatakannya. Musiknya nggak ada yang nonton ya? Oh, nggak ada ya Kak? Suaranya? Iya. Iya, musiknya nggak ada. Oh, sorry. Diulang kita aja ulang dari ya. awal ya. Kirain dengerin diem aja. Wah nih, ayo. Kita dengar suaranya. Nyanyi sama-sama ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di padamu kemuliaan wajah. Ku
dengan kasih-Ku, aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku, tolong aku mengatakannya, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ya, selanjutnya kita nyanyi sama-sama ya. Sebentar agak loading. Sebentar ya. Iya, Kakak Nova. Yuk kita nyanyi sama-sama saja ya. Terima kasih Tuhan. Nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai lagu. Kita sama-sama nyanyi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagiku buat hari ini. Buat hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi, buat hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua firman Tuhan yang akan ditabur bertumbuh dalam kehidupan setiap anak-anak dan kami semua. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan firman itu tersebut. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita dilayani oleh Kakak Rusfi. Selamat pagi Kak Rusfi. Selamat pagi Kak Nova, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, senang sekali adik-adik kita ketemu lagi dalam sekolah minggu pada hari ini. Dan Kak Rusfi percaya bahwa setiap adik-adik pasti senang ya, karena sekalipun kita tidak bisa ketemu secara tatap muka langsung, tapi kita masih bisa ketemu dengan online. Kita mengucap syukur, kita masih bisa beribadah sekalipun dengan online. Pada hari ini, Kak Rusfi akan membagikan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 32 sampai dengan 34. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas dengan tempat. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan kami dan kami bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya, firman Tuhan. Di video di Zoom-nya juga ada kelihatan ya, seorang bisu yang disembuhkan. Dari screen adik-adik juga sama-sama bisa baca di Matius 9 ayat 32 dengan 34. Mari kita baca firman Tuhan di ayat judulnya seorang bisu disembuhkan. Di ayat 32, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir,
Dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Adik-adik, kita baca firman Tuhan ini. Jadi minggu lalu kita belajar bahwa orang buta disembuhkan. Dan di ayat 32 dikatakan bahwa waktu orang buta itu keluar, dibawalah kepada Tuhan Yesus orang yang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Adik-adik, mungkin Kak Ruspi mau tanya, mungkin ada adik-adik yang mengerti apa itu bisu? Nah, boleh buka ininya kalau adik-adik mau jawab, bisu itu apa? Kalau mau jawab mungkin bisa angkat tangannya, terus dibuka suaranya. Ya boleh, Graciela. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara ya. Nggak bisa ngomong, Kak. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong ya, nggak bisa bicara ya. Iya, jadi kalau kita nggak bisa bicara susah ya. Susah nggak kalau nggak bisa bicara? Susah ya. Kebayang nggak kalau kita nggak bisa bicara ya? Kita mau bicara kita nggak bisa. Jadi orang bisu ini pasti susah, nggak bisa bicara. Tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dari firman Tuhan yang kita baca. Ada satu adik-adik mungkin pernah ingat nggak ada lagu hati-hati gunakan tanganmu, ya ada ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga maksudnya lihat kita semua ya. Kalau sih nggak hafal. Tapi kalau kita bisa bicara saat ini kita tidak bisu, kita harus hati-hati mempergunakan kata-kata kita. Ya, jadi kita harus mengucap syukur kita masih bisa bicara. Terus Tuhan ingatkan kepada kita bahwa mulut kita, karena kita bisa bicara, kita menggunakan hal yang baik. Jadi Kak Ruspi mau ceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit di sini saja. Kalau kita lihat di ayat yang lain, di Matius 15, kita nggak usah baca, tapi kalau Kak Ruspi akan ceritakan, di Matius 15 ayat 30 sampai 31, itu ada orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus membawa orang yang sakit. Ada orang lumpuh, ada orang timpang, ada orang buta, dan orang bisu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit pada saat itu. Dan waktu orang bisu bisa berkata-kata, orang buta bisa melihat, tahu nggak apa yang orang katakan? Orang-orang yang melihat semuanya itu memuliakan Allah karena melihat ada mujizat kesembuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala hal. Mungkin saat ini bukan sakit, mungkin bukan bisu ya. Saat ini di sekeliling kita banyak orang yang sakit. Kita mungkin dengar tentang COVID. Siapa yang tahu COVID ya? Sekarang ini kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa bertemu satu yang sama yang lain karena ada pandemi COVID, virus corona. Jadi banyak orang yang sakit. Mari adik-adik, Kak Ruspi ajak kita semuanya. Ya, kita bisa berdoa, mendoakan buat orang-orang sakit. Mungkin kita nggak harus datang ke sana, tapi kita bisa sebutkan namanya, kita berdoa buat orang sakit. Ya, percaya ya, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, orang yang sakit kita doakan juga bisa disembuhkan. Amin. Amin. Ya, Amin. jadi sekali lagi Kak Ruspi ingatkan bahwa kalau kita bisa bicara, kita bisa berkata-kata, kita mengucap syukur. Jangan sampai bisunya kita itu bukan karena tidak bisa bicara, tapi bisunya kita tidak bisa berkata-kata yang baik. Kita tidak bisa berkata-kata kepada tentang belajar tentang Injil yang kita pelajari.
Jadi jangan sampai kita bisu seperti itu. Kita hanya menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang itu namanya orang yang kerasukan. Ya adik-adik ya. Jadi kita mengucap syukur bahwa kita masih bisa bicara, dan kita mengucap syukur lagi bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, sanggup menyembuhkan sekalipun itu sakitnya itu bisu atau buta. Apalagi saat-saat sekarang ini banyak orang yang butuh didoakan karena sakit. Adik-adik mau berdoa buat orang-orang yang sakit? Mau ya, kita sama-sama berdoa buat orang yang Mau, sakit. Kak. Iya. Kak Ruspi hanya bisa bagian firman Tuhan tentang ini, tentang orang bisu yang disembuhkan. Kak Ruspi percaya bahwa pagi ini apa yang kita baca, apa yang kita dengar, biar menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa pelajaran yang pertama yang harus kita ambil, dengan mulut kita harus berkata-kata dengan yang baik, kita harus mengucap syukur. Dan pelajaran yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Amin. Kak Ruspi kembali lagi kepada Kak Nova. Itulah firman Tuhan yang Kak Ruspi bisa bagiin pagi ini, Kak Nova. Ya, terima kasih Kak Rusfi. Jadi ingat-ingat ya adik-adik, seperti Kak Rusfi bilang, tadi ada 2 yang dipelajari ya pada minggu hari ini. Kita harus, apa yang pertama? Berkata-kata yang baik dengan mulut kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Tidak boleh berkata yang tidak baik ya. Apalagi menuduh, terus mengejek teman-teman kita ya. Tidak boleh ya, kita menggunakan mulut kita. Karena Tuhan memberikan kita mulut untuk berbicara ya, tidak seperti orang yang bisu tadi. Kita harus berbicara yang sopan dan baik. Lalu yang kedua, kita belajar tentang bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit ya. Tidak hanya bisu, COVID juga sakit. Seperti orang buta bisa melihat ya, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Jadi Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Kita harus percaya bahwa Yesus juga menyembuhkan hidup kita ya, dan orang-orang yang sekitar kita yang sakit. Nah, sekarang kita mau melihat prakarya nih. Prakaryanya dari Kakak Siska. Silakan Kak Siska. Halo adik-adik. Nah, prakarya kita untuk minggu ini kan berhubungan tentang firman Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu. Jadi kakak mau kasih ini nih, apa ya, tugas buat adik-adik di minggu-minggu ini. Adik-adik, misalnya ada anggota keluarga yang sakit, Kak Siska mau adik-adik mendoakan anggota keluarga itu yang sakit. Kalau bisa nih adik-adik direkam saat mendoakannya. Misalnya ada siapa nih yang sakit di rumah, entah oma, opa, atau kakak, adik, atau mbak, siapa aja, adik-adik bisa doakan dan bisa direkam. Tapi kalau memang kata mama papa, oh jangan, kamu jangan deket-deket, doainnya dari jauh aja, itu juga nggak apa-apa. Jadi adik-adik bisa tanya dulu sama mama papanya ya, mah boleh gak aku doain siapa nih yang sakit di rumah, misalnya boleh gak aku doain oma yang lagi sakit, misalnya kata mama papa, oh boleh silakan, mah direkam ya mah, soalnya ada tugas nih mah minggu ini untuk mendoakan orang sakit dan direkam. Adik-adik jangan lupa ya, berdoanya memakai nama Tuhan Yesus. Karena adik-adik tahu kan tadi Kak Rusdi bilang ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Kak, kalau di rumah nggak ada yang sakit gimana Kak? Bisa juga dong adik-adik berdoa untuk teman atau siapa yang mungkin tidak serumah dengan adik-adik. Adik-adik bisa berdoa untuk saudara yang jauh, atau bahkan adik-adik bisa berdoa juga untuk orang-orang yang adik-adik nggak kenal. Misalnya berdoa buat pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit biar cepat sembuh. Berdoa untuk para dokter yang bertugas supaya mereka selalu sehat. Ya, seperti itu adik-adik. Ngerti nggak? Ngerti Kak. Ya, ngerti ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanya sekarang gitu. Misalnya, Kak, ini gimana ya Kak kalau ini? Nah, jadi kita
mempraktekkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke adik-adik, semangat ya. Jangan lupa direkam supaya bisa ditampilkan di ibadah sekolah minggu depan. Nanti adik-adik bisa lihat tayangan ulangnya ada di YouTube loh. Di YouTube DCP Project. Oke adik-adik, semangat ya adik-adik. Baik Kak, terima kasih. Jadi kita berdoa mempraktekkan firman Tuhan, berdoa untuk orang yang sakit ya. Nah, selanjutnya kita mau melihat ayat hafalan. Nah, ini ayat hafalannya. Jangan lupa ayat hafalan dikirim ya. Minggu ini terambil dari Matius 9 ayat 33b yang berbunyi, maka heranlah katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jangan lupa adik-adik ayat hafalannya dihafal. Sampai jumpa. Ya, jadi kalian hafalkan ayat hafalan ini ya, Matius 9 ayat 33b. Hanya satu kalimat. Yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Dilihat orang di Israel. Jadi sama seperti yang tadi ya, dikirimin ke Canova atau ke guru sekolah minggu yang lainnya. Jadi ada dua, mendoakan orang sakit, lalu ayat hafalan ini. Iya Kak. Nah, ini adalah prakarya dan ayat hafalan anak sekolah minggu lalu. Kita saksikan ya. Halo kakak-kakak sekolah minggu, ini hasil prakarya aku ya. Dan ayat hafalannya adalah dari Ibrani 10 ayat 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makasih kakak sekolah minggu. Dadah. Sekolah minggu, ini prakarya dan teman aku ya kak. Ini prakarya aku ya kak. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dah kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak-kakak sekolah minggu. Ini prakarya dan ayat hafalan Eyowin ya kak. Ini prakarya Eyowin ya kak. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Dadah. Terima kasih. Kak, ini prakarya aku ya. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik kakak-kakak bersyukur. Terima kasih adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas prakarya dan ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalian bisa melihat ayat hafalan juga tadi ya prakarya yang dikasih Siska mendoakan orang sakit kepada Canova. Nanti akan kita tampilkan bersama-sama supaya teman-teman kita lihat juga ya. Jangan lupa berdoa dan terus beribadah, bersemangat di dalam ibadah ya. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung sekolah minggu. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita tutup ibadahnya. Kita sikap berdoa dulu. Kita bisa pimpin. Iya. Ayo adik-adik, kita sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah bergabung, untuk yang baru, untuk Samuel, Deborah, lalu untuk Elisa juga, untuk Bella, untuk siapa ini? Zimzom siapa ya? Gio Zoom. Oh Gio, ya Gio. Oke. Adik-adik harus tetap semangat ya minggu depan. Gabung lagi di ibadah sekolah minggu Zoom Depok City Blessing.
Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau. Kami sudah selesai mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kakak-kakak yang melayani kami hari ini. Berkatilah Kak Rusti, Kak Nova, Kak Siska, dan berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar, untuk kami mempraktekkan firman-Mu, mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Percaya sakit itu akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Siska. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa Sampai jumpa. adik-adik. Jangan lupa minggu depan Jadi kita ibadah Sanda. lagi ya. Jangan Ya. lupa prakarya dan ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hidup.